Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini tentang mendengar dan melakukan, yang terambil di dalam kitab Yeremia pasal 11 ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua diperhadapkan dengan satu dilema antara menyuarakan kebenaran atau tidak. Seringkali gereja dituntut untuk menyuarakan kebenaran, namun yang menjadi persoalan adalah bila ada oknum yang melakukan satu tindakan tercela seperti perselingkuhan, judi, miras, narkoba, bahkan korupsi yang disampaikan melalui khotbah ataupun dalam persekutuan. Para pelayan tersebut dianggap menyinggung perasaan. Dampak lebih lanjut terkadang justru merasa terganggu dengan khotbah yang demikian. Demikian dalam keluarga, kadangkala orang tua susah menegur anaknya karena anaknya suka mengabaikan bahkan melawan nasihat orang tua. Ketika melihat ketidakberesan dengan sesama kita lalu menegur, perilaku buruk tersebut dianggap mencampuri urusan orang lain. Renungan ini memberikan satu contoh sekaligus teladan yang berharga dari seorang nabi Tuhan yang menghadapi dilema dalam menyuarakan suara kebenaran dari Tuhan. Yeremia masih muda ketika dipanggil Tuhan. Bahkan luar biasanya Tuhan telah memilihnya sejak masih dalam kandungan. Yeremia bernubuat tentang murka Tuhan yang luar biasa kepada umat Israel apabila mereka melanggar perjanjian yang mereka telah sepakati. Janji Tuhan akan menyertai mereka sampai keturunannya dengan catatan tetap setia dan melakukan perintahnya. Namun sayang sekali, orang Israel mengingkari perjanjian itu. Justru mereka berbalik kepada ilah yang lain. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan berita penghukuman dan kutukan kepada orang Israel. Bagaimana sikap Yeremia dengan tugas yang berat ini? Bagaimana sikap orang Israel mendengar pesan menakutkan ini? Lalu apa tindakan Tuhan dalam membantu Yeremia? Kalau kita mau jujur dan kita lihat, banyak orang lebih takut kepada atasan atau orang yang kita hormati daripada Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan atau melanggar kehendak Tuhan, kita terdiam dengan dalih perasaan. Dalam firman Tuhan ini, meskipun Yeremia menghadapi dilema dengan tugas dari Tuhan ini, dia mengambil tekad bahwa setia serta patuh kepada Allah yang mengutusnya. Dia berani menyuarakan suara Tuhan dengan mencela bangsanya sendiri, meskipun resikonya adalah nyawanya. Konsekuensi dari apa yang telah disampaikan oleh Yeremia telah menimbulkan kebencian dan kemarahan. Bahkan ada keinginan besar untuk membunuh Yeremia. Sama seperti Yesus sebelum menghadapi penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban yang membawa kematian, mengalami ketakutan yang luar biasa. Hal itu nampak dari ungkapannya ketika dia berdoa di Taman Getsemani agar cawan yang akan diminumnya biarlah berlalu. Namun Yesus memberikan keputusan terakhirnya kepada kehendak Bapanya yang di surga. Bagaimana dengan sikap kita saat ini sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan? Tetapkah setia pada janjinya, atau kita lebih setia daripada yang bisa kita lihat secara nyata? Di tengah kehidupan bangsa yang mengalami krisis moral, adakah keberanian dalam diri kita untuk menyuarakan suara Tuhan? Beranikah kita menyuarakan suara kebenaran di dalam keluarga, lingkungan,
bahkan dalam komunitas kita bekerja. Mari belajar menyuarakan kebenaran yang dimulai dari diri kita sendiri. Tidak ada yang mustahil bila ada kemauan untuk berubah. Pasti tantangan itu ada. Namun keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan akan membantu diri kita sendiri bahwa Tuhan akan setia pada janjinya untuk menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.